Kota Vatikan disebut juga Stato della Città del Vaticano. Italia adalah negara bagian gerejawi, pusat gereja Katolik Roma dan sebuah wilayah di Roma yang terletak di tepi barat Sungai Tiber. Bahasa resmi Kota Vatikan adalah Italia dan Latin, mereka menggunakan euro sebagai mata uang. Sejak 1929, ketika Paus mencapai kesepakatan dengan Mussolini, Perdana Menteri Italia saat itu, Vatikan adalah negara merdeka. Wilayah itu jadi negara terkecil di dunia dengan hanya 0,44 km persegi. Tembok abad pertengahan dan Renaissance membentuk batasnya kecuali di tenggara di lapangan Santo Petrus, Piazza San Pietro. Dari 6 pintu masuk, hanya 3 yaitu Piazza, Arco delle Campane, lengkungan lonceng di fasad Basilika Santo Petrus, dan pintu masuk ke museum dan galeri Vatikan di dinding utara yang terbuka untuk umum. Masih banyak hal lain tentang Kota Vatikan. Berikut fakta menarik Kota Vatikan. Istana Vatikan adalah kediaman Paus di dalam tembok kota. Tahta suci adalah nama yang diberikan kepada pemerintahan Gereja Katolik Roma yang dipimpin oleh Paus sebagai uskup Roma. Dengan demikian, otoritas tahta suci meluas ke umat Katolik di seluruh dunia. Sejak 1929 ia tinggal di Kota Vatikan, yang didirikan sebagai negara merdeka untuk memungkinkan Paus menjalankan otoritas universalnya. Selama periode dari abad keempat hingga 1870, Vatikan menguasai wilayah di sekitar Roma dan berfungsi sebagai ibu kota negara kepausan. Pada 1929, kedaulatan independen Kota Vatikan diakui oleh pemerintah fasis Italia di Perjanjian Lateran. Kedaulatan dilaksanakan oleh Paus pada pemilihannya sebagai kepala Gereja Katolik Roma. Dia memiliki kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif mutlak di dalam kota. Pada 1984, perombakan besar-besaran jabatan di Kuria Roma menghasilkan pendelegasian administrasi rutin Kota Vatikan kepada Komisi 5 Kardinal yang ditunjuk oleh Paus yang dipimpin oleh Sekretariat Negara. Penduduk Kota Vatikan, yang sebagian besar adalah para imam dan biarawati, juga termasuk beberapa ratus orang awam yang terlibat dalam pekerjaan kesekretariatan, rumah tangga, perdagangan, dan pelayanan. Kota Vatikan memiliki sistem telepon, kantor pos, taman, observatorium astronomi, stasiun radio, sistem perbankan, dan apotek sendiri, serta kontingen Garda Swiss yang bertanggung jawab atas keselamatan pribadi Paus sejak 1506. Hampir semua persediaan, termasuk makanan, air, listrik, dan gas harus diimpor. Tidak ada pajak penghasilan dan tidak ada pembatasan impor atau ekspor dana. Sebagai tahta suci, ia memperoleh pendapatannya dari sumbangan sukarela lebih dari 1 miliar umat Katolik Roma di seluruh dunia, serta bunga atas investasi dan penjualan perangko, koin, dan publikasi. Pengeluaran perbankan telah dilaporkan kepada publik sejak awal 1980-an. Di balik tembok Vatikan cukup banyak atraksi untuk membuat para turis sibuk berkeliling selama beberapa hari. 2 tempat yang harus dilihat yaitu Basilika Santo Petrus dan Kapel Sistina, namun Istana Vatikan berisi kamar-kamar megah yang dihias para seniman-seniman terbesar di zaman mereka, serta koleksi berharga di lebih dari selusin museum. Bangunan yang paling mengesankan adalah Basilika Santo Petrus, dibangun pada abad ke-4 dan renovasi kembali pada abad ke-16. Didirikan di atas makam Santo Petrus, tempat itu merupakan bangunan keagamaan terbesar kedua setelah Basilika Yamoussoukro. Selain museum utama, koleksi yang lebih kecil akan menarik minat khusus seperti patung kuno Museum of Secular Art, Museum of Sacred Arts menemukan dari katakombe dan gereja-gereja Kristen awal. Selain itu terdapat koleksi lebih dari 800 karya seni religius modern oleh Matisse, Dali, Munch, dan Rowald.
Berbagai barang peninggalan yang berharga membuat perpustakaan Vatikan terkaya di dunia. Perpustakaan memiliki 7.000 incunabula yang dicetak sebelum tahun 1501, 25.000 buku tulisan tangan abad pertengahan, dan 80.000 manuskrip yang telah dikumpulkan sejak perpustakaan didirikan pada 1450. Bukan hanya buku lama, tidak menghitung semua buku yang dicetak sejak akhir abad ke-15. Di aula sepanjang 70 meter yang dibangun oleh Domenico Fontana, turis dapat mengagumi beberapa harta yang paling berharga seperti Injil yang diterangi tangan, Kodeks Alkitab, manuskrip perkamen, buku cetakan awal dan gulungan kuno dan papirus. Perpustakaan juga mempunyai koleksi koin dan medali kepausan yang belum lama ini diperluas. Museum Vatikan memiliki koleksi patung kuno terbesar di dunia, terutama ditemukan di Roma dan daerah sekitarnya. Sebagian besar ditampilkan dalam pengaturan sistematis yang dirancang oleh Paus Clement XIV dan Pius VI dari 1769 hingga 1799. Galeri-galeri ini mengandung kekayaan seperti itu, potongan-potongan yang megah dan signifikan yang bahkan daftar sorotannya panjang. Di Sala Acroce Greca jangan lewatkan sarkofagus porfiri merah dari Putri Konstantinus, Constantia, dan ibunya, St. Helen, keduanya dihiasi dengan angka dan simbol. Di salah satu tempatnya, Galleria dei Busti berisi lukisan dinding lunette oleh Pinturicchio, kelompok Laocoon yang terkenal, sebuah mahakarya patung Helenistik. Kepausan adalah jabatan terpilih yang bertahan paling lama di dunia yang dijabat oleh mayoritas 265 paus yang merupakan orang-orang Kristen yang baik dan jujur sejak Santo Petrus. Meskipun demikian, tidak semua paus bertindakan dengan sikap yang sepenuhnya terhormat dan suci seperti Santo. Buku sejarah gelap para paus mengungkapkan sejumlah perbuatan tergelap dari kepausan masa lalu yang kelam dan tidak bermoral dari singgasana Santo Petrus. Misalnya, kehidupan Alexander VI yang sebelumnya bernama Rodrigo Borgia adalah rangkaian dari tindak seksual dengan siapa saja, praktik-praktik korup, dan nepotisme, belum ditambah dengan penyuapan-penyuapan besar yang ia berikan agar terpilih sebagai Sri Paus pada 1492. Tak kalah bejatnya adalah Paus Benediktus IX yang menjual singgasana Santo Petrus kepada bapa baptisnya demi keberuntungan dalam bentuk emas. Tetapi kegelapan sejarah kepausan yang diungkapkan dalam sejarah gelap para paus berkisar lebih jauh dari penyuapan, nepotisme dan sejumlah kejahatan lain. Ada juga berbagai kekejaman yang dilakukan gereja di bawah batas-batas kepausan, seperti perang salib abad pertengahan melawan kaum Kataris yang pembangkang, yang pada puncaknya terjadi genosida. Para paus melakukan atau setidaknya mendukung pembunuhan. Para paus pun dibunuh atas perintah Paus Urbanus VIII, ahli astronomi Galileo Galilei dianiaya pihak Inkuisisi dan dihukum tahanan rumah selama 10 tahun. Paus Pius XII tetap dianggap kontroversial hingga sekarang atas tindakan-tindakan atau kurangnya tindakan yang ia lakukan selama Perang Dunia Kedua.